Halo, selamat datang Aries di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan energi cinta asmara untuk Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Aries bulan Juni 2021. Kita akan bagi pembacaannya menjadi dua. Yang pertama adalah untuk yang single, yang kedua adalah untuk yang couple-nya. Tapi aku harap kalian mendengarkan intro ini sebelum kalian lanjut ke readingan kalian. Dan aku mau ingatkan bahwa readingan ini adalah readingan general dan umum, bukan personal reading. Jadi bisa resonate, bisa enggak sama kamu, nyambung atau enggak sama situasi kamu. Dan kalau enggak ya jangan dipaksakan, berarti itu bukan readingan untuk kalian. Kalian bisa cari placement kalian yang lain ataupun bisa move on ke tarot reader yang lainnya. Dan kalau kalian nggak suka dengan cara aku bacain kartunya ataupun penempatan iklan dan lain sebagainya, silahkan cari channel yang sesuai dengan kriteria dan membuat kalian nyaman. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya ya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, kita masuk ke Aries single. The Sun card dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, aku lihat mungkin kamu masih apa ya, masih belum melihat jalan keluar dari satu situasi, dari satu masalah. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu masih ada kenangan-kenangan dari masa lalu, masih berusaha untuk bisa move on, mungkin kamu masih dwelling gitu ya, masih ber eh, berkubang di dalam perasaan-perasaan kamu yang nggak enak, yang sedih, yang mungkin galau dan lain sebagainya. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ngerasain bahwa apa ya, kayak bisa jadi kamu tuh ngerasain bahwa gue dulu waktu bersama seseorang itu gue merasakan lebih bersemangat, gue lebih seneng dan lain sebagainya. Begitu kehilangan dia, kamu mungkin ngerasain apa ya, kehilangan kayak cahaya matahari kamu gitu loh, rasanya kayak gitu. Sorry kalau lebay, tapi eh, kata-kata yang bisa aku dapetin itu gitu. Tapi ya itu dia ya, kadang-kadang kita merasa bahwa happiness atau kebahagiaan itu datang dari hubungan kita dengan orang lain, dari hal-hal eksternal. Padahal kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Kita itu adalah happiness itu sendiri. Gitu. Cuman kadang-kadang banyak orang dia menggantungkan kebahagiaan dia ke hal yang lain. Gitu. Eight of Swords. Iya, masih seperti ketrap, kejerat gitu ya, masih belum sepenuhnya bebas. Perasaan-perasaan kamu tuh kayak masih terkekang gitu loh, masih masih belum bisa lepas. Bisa jadi karena pikiran-pikiran kamu, ketakutan-ketakutan kamu. Gimana nih nanti kalau gue ke depannya sendiri ngejalanin ini? Bisa nggak ya? Sanggup nggak ya? Bisa nggak gue bahagia sih tanpa orang itu? Bisa nggak sih gue terus berjalan dengan optimis? Six of One. Dan mungkin hal-hal yang membuat kamu ketrap ini di dalam perasaan dan pikiran kamu banyak membuat kamu jadi ke-distract atau terganggu dari hal-hal yang seharusnya kamu perhatikan. Kalau yang aku lihat di sini kayak masih berantakan gitu loh, rasanya kayak masih berantakan. Baik pikiran kamu, baik perasaan kamu, baik juga hal itu berpengaruh kepada mungkin hubungan kamu dengan orang lain. Ataupun kamu di dalam pekerjaan kamu jadi nggak bisa konsen, kamu jadi nggak bisa fokus. Dan kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu mungkin kamu pada saat ini banyak kayak narik diri, mengurung diri gitu ya. Buat kamu tuh lebih kadang-kadang menjauhkan orang
dari kehidupan atau dari diri kamu karena kamu ngerasain kekecewaan dan kesedihan ini. Page of One dalam keadaan terbalik. Ya, kalau yang aku lihat, bisa jadi buat beberapa dari kamu masih punya satu harapan. Punya satu harapan dia akan kembali, punya satu harapan dia akan membuka komunikasi lagi dengan kamu. Punya satu harapan dia mungkin ngerasa salah ninggalin gue. Punya harapan-harapan itu. Karena yang aku lihat ini kamu masih feeling down gitu ya, masih sedih banyak-banyak itunya, dan ada ekspektasi, ada keinginan yang masih berhubungan dengan hal yang sudah lalu, yang udah saatnya kamu lepasin, yang udah saatnya kamu ikhlaskan, yang sudah saatnya kamu tuluskan gitu. Karena hal-hal itu yang akhirnya mengontrol pikiran kamu, mengontrol emosi kamu. Karena kamu masih belum bisa mungkin melepaskan seseorang ataupun satu situasi, mungkin juga perasaan-perasaan kamu, kecewa kamu, dan lain sebagainya. Dan kamu mungkin masih punya keinginan untuk bisa hal ini bisa diperbaiki lagi gitu ya. Nih, Three of One. Buat beberapa dari kamu kayak kamu masih nunggu orang itu. Five of Pentacles. Ya kamu berusaha untuk keluar dari masalah kamu, kesulitan kamu. Tapi selama kamu tetap membawa, you still carry on that load, ya kamu akan terus ngerasain hal ini gitu loh. Kesedihan itu. Satu-satunya ya saat kamu ingin keluar dari masalah itu, dari kesulitan itu, kamu harus membenahi dan membereskan hal yang berantakan-berantakan itu. Dengan cara apa? Membuka mata kamu dan menyingkirkan ataupun keluar dari hal-hal yang merestrik kamu, hal-hal yang melimit kamu. Dan itu bisa jadi ada di pikiran kamu, ada di dalam perasaan kamu, dimana itu yang membuat kamu tuh jadi nggak bisa bebas keluar dari ekspektasi kamu. Strength, kamu berusaha untuk kuat, berusaha juga untuk bisa kayak gini loh, rasanya tuh kayak mestinya seharusnya satu situasi itu hasilnya tuh seperti ini. Nah itu ekspektasi kamu. Dan aku lihat yang merestrik kamu, yang melimit kamu adalah ekspektasi kamu. Dimana kamu sebenarnya udah ngelihat itu udah gak bisa lagi dipertahankan, dijalankan. Orang ini sudah keluar dari kehidupan kamu, sudah mungkin melakukan hal yang menyakiti kamu. Tapi kayak kamu tuh masih kayak menggenggam itu gitu loh. Kamu masih meluk itu dengan kuat. Kamu masih berusaha mungkin mengontrol keadaan gitu ya, untuk supaya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tapi itu yang akhirnya bikin kamu jadi nggak bisa melihat ke depan dengan lebih clear. Kamu jadi ngeblok diri kamu sendiri. Kita sering loh bikin kayak self sabotage gitu ya, mensabotase diri kita sendiri dengan pikiran dan perasaan kita dan pikiran kita sih gitu ya. Kita sering mensabotase diri kita dengan hal-hal tersebut. Padahal kita bisa lebih daripada apa yang keadaan kita sekarang. Kita bisa jauh lebih baik. Tapi dengan gua cuman bisa lebih baik kalau situasinya seperti ini, kalau hasilnya seperti ini, kalau gua punya seseorang yang kayak gini, kalau hubungan gua yang itu bisa jalan, ataupun gua misalnya sama
orang yang udah nggak ada dalam hidup gue ini, misalnya dia kembali, gue bakal seneng. Iya, kamu nggak akan pernah bisa menemukan apa ya, kebahagiaan hakiki itu kalau kamu hanya menggantungkan itu ke luar diri kamu. You are the source of happiness. Kamu adalah sumber dari happiness itu. Kamu harus ke dalam, bukan keluar, gitu loh. Nine of Pentacles. Iya, masih low. Energinya masih low. Lagi nggak bersemangat. Lagi, ya masih terjerat kenangan-kenangan. Six of Cup. Masih mikirin orang yang udah lalu. Hubungan yang sudah lalu. Kejadian di masa lalu. Mungkin kamu berharap dia datang kembali. Memberikan apa yang kamu inginkan. Or you just stuck with the memory gitu loh. Stuck dengan kenangan-kenangan itu. Dan ini yang membuat kamu jadinya nggak bisa maju-maju. Gitu. Oke? Oke lah. Oke, ini adalah untuk Aries yang single. Pulihkan diri kamu. Menerima keadaan memang butuh proses. Healing pun butuh proses. Memulihkan diri butuh proses. Be patient. Bersabar dengan diri kamu. Tapi belajar untuk menuluskan, mengikhlaskan, berdamai dengan masa lalu. Ya. Oke, kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, Aries couple, ini adalah untuk kalian yang berpasangan Juni 2021. Apa katanya tarot tentang cinta? Bisa resonate, bisa enggak ya? Ten of Swords. Aku ngelihat kayak gini. Kamu merasa ada entah masalah atau sesuatu yang mengancam, sesuatu kayak yang membahayakan hubungan kamu dengan seseorang. Buat beberapa dari kamu ada di dalam satu situasi yang sulit gitu ya. Dan kamu masih berusaha agar ini tidak berakhir, berusaha agar ini bisa dipertahankan, mungkin juga berusaha agar kamu nggak kehilangan seseorang ini yang sedang kamu dealing di dalam hubungan kamu. Oh, the Empress. Buat beberapa dari kamu, ini ada masalah dengan anak. Kalau sudah menikah, ya. Bisa jadi, ya yang membuat kamu bertahan itu, ya karena kamu, ya sudah punya anak, atau kamu sedang hamil, gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat, ya buat beberapa dari kamu ini ada mengenai hal tersebut. Cuman, kalau aku melihat di sini, kamu punya satu cita-cita dan harapan, ekspektasi. Kembali lagi ekspektasi. Mengenai ekspektasi di dalam hubungan ini, di mana kamu itu ngerasa kayak gua tuh mungkin sudah jauh gitu ya. Perjalanan gua dengan orang ini, apa yang gua lewatin dengan orang ini tuh nggak sedikit dan nggak baru dan nggak sebentar dan nggak, gua udah banyak, udah jauh, udah banyak gitu loh. Udah banyak apa, banyak yang gue kasih, gue yang beri, gue berkorban segala sesuatunya. Dan ini membuat kamu tuh udah punya satu rencana, satu keinginan, satu impian gitu loh. Dan mungkin ini yang membuat kamu bertahan demi bisa mewujudkan si impian ini. Three of Swords, ya kan? Ten of Swords, Three of Swords.
Ada sesuatu yang sudah mengecewakan, menyakitkan, melukai, baik komitmen kamu, baik hubungan kamu, dan kamu sendiri. Tetapi di sini, ini bertahan untuk ngepres perasaan-perasaan itu dan berusaha untuk bisa terus menjalankan hubungan dan komitmen ini. Dan mungkin ada pikiran-pikiran kamu yang apa ya, gue yakin dia, gue yakin dia titik-titiknya ya kamu masing-masing beda-beda ya. Tapi kamu punya satu harapan dan ekspektasi bahwa orang yang kamu dealing pada saat ini akan berubah sesuai dengan apa yang kamu inginkan, sesuai dengan apa yang kamu harapkan dan dambakan. Ten of One. Yang aku lihat dari ceritanya kartu ini ya, hubungan ini tuh udah berat banget. Untuk kamu bisa nih, ini tuh beban-beban yang kamu pikul untuk mencapai apa yang kamu pengen. Puncak ini adalah harapan dan goal-goal kamu. Tapi kayaknya susah banget. Terlalu banyak beban. Bisa jadi banyak juga masalah yang tidak terselesaikan di masa-masa sebelumnya. Yang akhirnya jadi kayak menumpuk-menumpuk, akumulasi. Tapi dikarenakan ya udah, gue ngalah, ya udah kayak begini, udah lupain gitu loh. Diterusin aja, walaupun kalau yang aku lihat di sini ini udah banyak banget hal-hal yang menjadikan beban itu gitu loh, yang bikin si hubungan itu ada di ujung tanduk. Cuman dikarenakan mungkin pengen mengontrol gitu ya, pengen mengontrol, keinginan untuk ingin mengendalikan supaya keadaan ini baik-baik saja, sesuai dengan impian gue, sesuai dengan harapan gue. Dan buat beberapa orang kadang-kadang, walaupun dia melihat dia ada di dalam satu situasi yang sudah tidak sehat, satu situasi yang sudah negatif sekali dampaknya buat dirinya dia, tapi dikarenakan keinginan untuk mengendalikan dan mengontrol agar segala sesuatunya baik-baik saja, kadang-kadang dia menyingkirkan hal-hal yang gak enak, yang mengecewakan dan lain sebagainya, berpikir bahwa hal itu baik-baik saja. Tetapi berat, penuh beban. Dan aku melihat di sini seperti kayak kamu harus memikul segala responsibilities, tanggung jawab di dalam hubungan ini, keberlangsungan hubungan ini. Mungkin pun buat beberapa dari kamu yang kayak berusaha setengah mati dan sekuat tenaga untuk bikin hubungan ini tetap berjalan. Tetapi apa? Ini semua jadi tanggungan kamu. Buat beberapa dari kamu, masalah perasaan dan lain sebagainya. Buat beberapa dari kamu mungkin adalah orang yang bekerja dan kamu harus mensupport. Tetapi yang dia lakukan, kalau yang aku lihat dengan adanya si Ten of Swords dan Three of Swords ini, menyakitkan. Buat beberapa dari kamu, bisa jadi kamu bekerja, dianya mungkin ngedompleng atau bergantung sama kamu, tapi apa yang kamu kerjakan, apa yang hasilnya dipergunakan bahkan untuk kesenangan dia. Bahkan buat beberapa dari kamu, dia mungkin punya orang lain dan dia memakai hal tersebut untuk orang lain. Gitu loh. Dan itu sangat mengecewakan. Tapi dikarenakan kamu enggak kok, dia pasti berubah. Dia adalah jodoh gue, dia adalah ini gue, dia adalah itu gue, dia adalah impian gue, pengen. Nah itu ekspektasi, impian, rencana, segala macam itu membuat kalian ngelihat
situasi yang sebenarnya udah toksik, kalau yang aku lihat di sini udah sangat nggak sehat, tapi kamu berusaha berpikiran positif, bisa jadi seperti itu. Nine of Pentacles. Iya, yang tadi aku bilang. Kamu berusaha berjuang sendiri. Kamu merasa seperti ada di dalam satu hubungan yang seharusnya 2 orang, tapi aku merasa sendiri. Atau kamu melihat dia, pasangan yang orang yang dealing sama kamu, dia ada di dalam satu komitmen. Bahkan mungkin sudah berkeluarga. Tapi kelakuan dia kayak orang lajang, kayak orang jomblo, kayak orang single. Four of Pentacles. Kamu berusaha untuk apa ya, kayak sabar gitu loh. Sabar, tapi rasa yang aku dapetin tuh kayak kamu kayak pasrah akan keadaan. Kayak pasrah akan keadaan, tapi apa yang kamu lakukan kalau yang aku lihat di sini tidak mengajarkan kepada orang yang dealing sama kamu bagaimana seharusnya perilaku dia atau bagaimana dia seharusnya menghormati satu komitmen. Kalau yang aku lihat di sini lebih pasrah gitu loh, ke arah pasrah kamunya. Kayak gue nggak tahu gimana nantinya ke depan. Kamu pengen mungkin, gue pengen bisa ngerasain kesejahteraan itu, gue pengen bisa ngerasain kenyamanan itu, kestabilan itu. Tapi gue saat ini tidak merasakan hal tersebut. Karena gue ngerasain gue ada dalam satu hubungan yang kayak hanya ada gue di situ. Dan gue yang hanya berusaha ngebawa, ngegotong segala sesuatu, beban tanggung jawab. Dan mungkin kamu jadi ya menyibukkan diri, ya gimana deh, gue pokoknya fokus untuk masa depan aja. Gue fokus cari uang aja. Gue fokus untuk karir gue atau kerjaan gue atau bisnis gue aja. Nah ini mungkin yang membuat bertumpuk-tumpuk masalah yang tidak pernah diselesain, tapi akhirnya cucian kotornya kebanyakan. Berat untuk naik ke atasnya, gitu loh. Kalau nggak dibersihin, kalau nggak diselesain, kalau nggak dituntasin. Jadi cuman dibawa terus. Kan problem itu terus menerus datangnya. Hal-hal masalah segala macem di dalam hubungan itu kan nggak cuma sekali datangnya. Ada lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak diselesain, nggak disikapi dengan benar atau serius, dengan dua belah pihak loh, bukan cuma satu, yang pastinya ada satu pihak yang akan merasa terbeban karena apa, dia mungkin berhubungan dengan orang yang nggak mau tahu. Mengalihkan perhatian ke kepada hal yang positif baik, tapi kalau mengalihkan perhatian dengan tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya eksis, itu akan
at one point gitu ya, pada satu titik, ya itu akan meledak. Buat beberapa, spesifik sekali ya, buat beberapa dari kamu. Kamu mengetahui bahwa orang yang kamu dealing ini punya hubungan dengan orang lain. Bahkan buat beberapa dari kamu, berita yang sangat mensyokkan ini, ya mungkin mereka bahkan sudah menikah dengan orang lain gitu ya. Buat beberapa dari kamu, ini spesifik, mungkin cuma satu orang gitu. Dan kamu mungkin, gila gue harus nanggung semuanya, misalnya tanggung jawab kamu, mungkin anak kamu, mungkin ekonomi keluarga dan lain sebagainya sendirian. Dan kamu mungkin ngerasain ya itu lagi berat banget gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, buat kalian lagi, itu kan tadi yang spesifik ya. Ya kalau yang aku lihat, orang yang di pihak yang satunya lagi, ya dia ada di sini karena hubungan ini. Maksudnya karena hubungan ini, karena komitmen ini. Tapi dia seperti punya option di sini. Dia punya konflik tersendiri. Dianya juga nggak tahu mau kemana. Cuman yang mengikat dia sekarang ini adalah ya komitmen ini aja. Cuman kalau kamu lihat, mungkin orangnya ya nggak jelas. Di dalam dirinya sendiri, dan mungkin juga dengan kamu, mungkin dia selalu cari konflik sama kamu. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ngelihat bahwa orang ini kok kayaknya mencari-cari masalah, mencari-cari masalah atau melakukan hal-hal yang sepertinya ingin menghancurkan komitmen ini. Di mana kamu mungkin berusaha untuk bertahan. Yang pastinya berat, di mana hubungan itu sudah timpang, gitu ya. Di mana hubungan itu hanya menjadi beban pada satu orang, dan di pihak lainnya dia tidak mau memikul beban bersama-sama. Itu pasti akan berat. Gitu. Semoga cepat diberikan jalan keluarnya. Cuman hati-hati dengan menciptakan atau berusaha memanipulasi pikiran kamu bahwa ini adalah sesuatu yang baik-baik saja, ataupun ini adalah sesuatu yang positif, di saat sebenarnya situasi ini sudah sangat toksik. Entah kenapa aku harus, karena mungkin kamu sering mengalah, kamu banyak berkompromi, kamu banyak bending gitu ya, untuk supaya bisa bertahan di sini gitu. Kalau yang aku lihat seperti itu, dan tadi ada message seperti itu, dan aku harus sampaikan ke kamu. Oke, Aries, ini adalah untuk kalian. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.